dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. 91,1 FM Radio Robani Merajut Ilmu dan Peradaban Generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun antum dan antuna berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala bentuk nikmat dan juga rahmat kepada kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Dan Alhamdulillah kita juga sudah kembali dipertemukan di program Diktat Dialog Ilmu Islam bersama Ustadz. Dan Alhamdulillah ketiga narasumber kita sudah berkesempatan hadir di studio. Kemudian salawat beserta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Kita selalu bermohon salawat ini tersampaikan selalu hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, dan juga tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan dan mengajarkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Dan yang paling penting kita berharap juga bisa nanti minum di telaga beliau insyaAllah. Baik. Bapak Ibu pemirsa KMTV dan juga Generasi Robani dimanapun antum dan antuna berada, kita akan sapa dulu guru-guru kita yang sudah hadir di studio. Kita akan membahas sebuah judul ataupun tema yang kita angkat dari pepatah, yaitu ilang patui dek ketujuh. Ini seperti apa dan bagaimana tafsiran atau terjemahannya atau insi selengkapnya nanti akan kita dengarkan masing-masing penjabaran dari guru kita. Barang 15 atau 10 menit masing-masing guru kita, nanti kita akan lebih banyak berdiskusi di 082174909911. Baik, kita sahabat dulu guru kita yang sudah hadir di studio. Ada guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Kabar baik Ustaz ya? Alhamdulillah khair Ustaz. Naam Ustaz, hayakallah. Kemudian ada guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah baik Ustaz ya. Alhamdulillah. Kemudian ada guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Nah, baik Generasi Robani dan pemirsa KMTV, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita akan langsung saja kepada sesi pertama. Untuk 10 sampai 15 menit kita dengarkan penjabaran masing-masing dari guru kita. Untuk pertama seperti biasa kita akan dengarkan dari guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafaddal mashkur Ustaz. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما.
wa 'allimna ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kehormati para tuan guru, masyayikh yang alhamdulillah di pagi yang mudah-mudahan diberkahi ini hadir di studio KMTV dan relay di Rabbani 91,1 FM Merak Ilmu dan Peradaban, serta bekerja sama dengan channel-channel yang lain. Semoga Allah jadikan sebagai amal jariah, amal saleh yang mudah-mudahan menambah beratnya timbangan pahala kita. Bersama kita ada Syekh kita Dr. Hidayatullah Ismail Hafizullah, Fadilat Dr. Syekh Helmi Basri Hafizullah, dan alhamdulillah yang senantiasa setia mengingatkan dan juga setia menemani bersamai Ustaz Dr. Ari Amran Abdullah, jazakallahu khairan, dan ikhwah yang di dapur penyiaran studio, Abu Adlian, dan Pak Cip Bayali dan yang lain-lainnya. Semoga senantiasa berikan taufik oleh Allah SWT. Mohon izin para guru semuanya, saya memulai insyaallah kali ini tidak panjang-panjang, hanya sampai selesai. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, pada asalnya seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan sepatutnya seseorang menerima dari Allah dan Rasul dan tidak menyelisihinya atau tidak menyalahinya. Sebab kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah dan Rasul tak menyuruh kecuali ada manfaatnya, baik kita ketahui maupun tidak kita ketahui. Dan Allah dan Rasul tidak melarang kecuali ada mudarat, baik kita sadari ataupun tidak kita deteksi. Oleh itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika membahas masalah al-awamir wan nawahi, setelah beliau membagi perintah dan larangan itu kepada perintah yang atau larangan yang mengakibatkan haram dan larangan yang mengakibatkan makruh dan larangan yang mengakibatkan hanya ibahah, tidak sampai kepada makruh dan apalagi haram. Tapi ajaibnya kaum muslimin dan muslimat, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa siapapun yang melanggar larangan Rasulullah SAW dianggap sebagai maksiat, bahwa asin. Subhanallah, ketika membaca itu agak kaget juga Ustaz, karena selama ini yang kita ketahui yaitu larangan Nabi padahal tidak sampai haram, makruh, dikerjakan boleh, ditinggalkan berpahala, kan itu. Ternyata beliau tidak masukkan sebagai maksiat, yaitu yang dilarang oleh Nabi SAW. Lalu kita kerjakan juga walaupun tidak haram, dihitung maksiat. Lalu ada yang bertanya ke beliau, yang makna perkataannya nanti dituduh pula saya tidak mana menukil nanti, ya makna dari perkataan beliau atau pertanyaannya, apa sebabnya engkau menyamakan hukum, memposisikan keduanya sama dengan yang di atas haram, jelas maksiatnya karena dia berdosa. Yang di atas, di bawah itu makruh, padahal tidak berdosa dia kerjakan, tapi dikatakan maksiat. Dan ini mubah, kenapa dia juga maksiat? Subhanallah, kata beliau, al-aslu bil amri wan nawahi al-imtithal. Hukum asalnya ketika diperintah Allah dan dilarang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada al-imtithal. Kita indahkan perintah dan kita indahkan larangan. Nah, siapa yang tidak mengindahkan, tidak larangan dan suruhan, berarti dia maksiat. Walakin ba'dul ma'asih yatarattabu 'alaiha uqubah.
Sebagian maksiat ada hukumannya. Itulah yang disebut dengan haram. Dan sebagian maksiat tidak ada hukumannya. Itulah mungkin yang makruh dan mubah. Tapi orang ini terhitung maksiat. Lalu kita tarik, andainya kita seorang suami di rumah, atau seorang ayah, atau seorang pendidik dan guru, atau seorang kepala kantor. Lalu di antara yang dibawa kita, ada perintah kita yang sifatnya hanya sekedar anjuran. Dan ada larangan kita yang sifatnya hanya sekedar anjuran. Tidak ada hukumannya. Misalnya ketika kita hadir disiapkannya minuman. Masya Allah. Abu Adlian setiap kita datang ada minuman. Walaupun tidak ada wajibnya. Maka mungkin juga hanya sekedar sunan. Tetapi ini akan berkesan bagi kita. Dan Allah SWT juga seperti itu. Mengapresiasi. Makanya ketika bicara tingkatan-tingkatan Islam, iman, ihsan, atau tingkatan-tingkatan dalam bersikap di dunia ini, zuhud, wara, dan sebagainya, sampai pada meninggalkan yang mubah demi menghindari yang makruh, atau menghindari makruh supaya tidak masuk kepada yang haram, dan sebaliknya mengerjakan yang mubah dibolehkan untuk sampai pada yang sunat, dan mengerjakan yang sunat supaya yang wajib terpelihara. Dan itu ma'ruf di dalam tingkatan-tingkatan beragama seseorang, dan berdasarkan itulah orang menilai seseorang. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita lihat ketika iblis disuruh sujud ke Adam alaihissalam, lalu dia tidak mau. Alasannya logis, ana khairun minhu, saya lebih baik daripadamu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Secara logika dia lebih, dari pandangan dia, dari sisi pandang dia, pertama lebih tua. Masa yang tua sujud pada yang muda? Dia diciptakan dari api di atas, Adam diciptakan dari tanah di bawah. Lalu dia gara-gara dia tinggi, merasa hebat, lalu merendahkan yang di bawah, Adam yang masih kecil, mungkin tidak seperti dia rajin ibadahnya, tidak seperti dia tinggi ilmunya, tidak seperti dia penguasaannya terhadap wawasan. Lalu dia rendahkan Adam. Akibat merendahkan Adam, dia tidak indahkan perintah Allah kepadanya. Akibatnya apa? Aba wastakbar. Enggan sujud, sombong kepada hamba Allah yang lain. Enggan sujud, menolak kebenaran. Sombong kepada yang disuruh sujud kepadanya, batarul khagamtun nas. Makanya ketika Nabi ditanya tentang al-kibru, sebab orang kibir itu tidak dimasuk surga, ancamannya berarti dosa besar. Ya Rasulullah, kaifa tara ahadana atau ahaduna yuhibbu an yakuna libasuhu hasanan wa rihuhu tayyiban, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, innamal kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sesungguhnya sombong itu adalah menolak kebenaran dan menghinakan orang lain. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kalau kita sudah tahu ini, bahwa Allah ingin suruhannya dikerjakan dan ingin larangannya untuk dijauhi dan dihindarkan. Nah, ini yang kalau kita pegang dalam beragama, insya Allah kita seperti sahabat walaupun tak sama. Apa maksudnya? Andainya ini yang kita pegang dalam beragama, kita seperti sahabat manhajnya, walaupun tidak sama martabatnya. Sebab tentu beda antara sahabat dengan kita. Tapi manhajnya seperti mereka. Nah, bila manhaj ini yang kita jalankan, subhanallah akan membuat hati kita tersatukan. Maka kita lihat bagaimana Umar bin Khattab bersikap ketika dia dibenarkan, bagaimana Abu Bakar bersikap ketika dia tegur, bagaimana Ali bersikap ketika diluruskan, dan sahabat-sahabat yang lain ketika diluruskan dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Mereka tidak berusaha mencari subuhat-subuhat lain untuk pertahankan kebatilan. Sebab kalau berusaha mencari-cari, ini berakibat nanti kita
pasti mengambil sesuatu yang syaz, sesuatu yang aneh-aneh. Dan ketahui ilmu kita terbatas. Ibarat orang yang berenang, ya berenang di air tenang, dia tenggelam juga, apalagi berenang di air banjir. Dia berusaha untuk berenang di air yang deras. Hanya antum terpaksa mengambil apapun yang bisa dijadikan untuk penyelamat. Dapat rumput-rumput dipegang, dapat kayu dipegang, bangkai pun tidak naik. Dan ini tidak menyelamatkan. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kembalilah kepada apa yang Allah perintahkan. Jangan enggan dan sombong. Sebaliknya Adam alaihissalam dilarang dekati pohon dengan hujah-hujah secara filosofisnya benar. Kan iblis bilang, saya lebih dulu anak kamu Adam. Kamu tahu kan, kita adik-adik ini. Saya lebih lama beribadah, saya tahu. Apa yang kamu belum tahu? Kamu ini siapa anak kemarin sore? Belum tahu banyaknya. Itu karena Allah yang ajarkan kamu itu. Saya enggak, pengalaman empiris saya, jurusan saya lebih hebat dari kamu. Hati-hati. Akhirnya Adam terpengaruh. Alaihissalam. Kalau sempat Adam sudah banyak anak pinak, waktu itu jadi pendukung juga itu. Ya, jalanlah ya. Betul itu kata Bang Iblis itu, atau Iblis itu katanya. Tapi Adam terberdaya juga. Dengan apa? Dengan rayuan tadi. Pikiran tadi. Dibuai pikirannya, dibuai perasaannya. Dan enak kan surga? Iya. Nah, kalau mau enak surga, saya buka rahasianya. Ini passwordnya. Kalau kamu nak makan, nak lama di surga, bahkan mungkin nanti berubah jadi malaikat, maka makan itu. Dekati. Allah melarang itu apa? Manahakuma rabbukuma an tilkuma syajarati illa an takuna malakaini atau takuna minal khalidin. Subhanallah. Subhanallah. Ini iblis waktu itu masih memperlihatkan diri. Bagaimana dengan kita hari ini? Tidak diketahui. Sebenarnya bisikan iblis, tapi seolah-olah itu ada di pikiran kita sendiri. Oleh itu akhirnya kita terpaksa pegang yang berbahaya, tidak boleh dipegang, kata pegang. Duri itu pegang luka kita. Akhirnya diambil merajak yang syaz. Ditinggalkan yang masyhur-masyhur. Akhirnya apa? Keduanya ketika Adam dinasihati, diketahui dia bersalah, diiqab, maka dia kata, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Lalu Adam menerima kalimat-kalimat untuk dia ucapkan. Apa kalimatnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim pada diri kami. Kalau kau tak ampuni dan dari rahmat, kami menjadi orang-orang yang rugi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Mohon maaf, saya hanya normatif saja. Yang langsung kita matiin aplikasi tentu syekh kita seperti biasanya. Nah, ma'asyiral kiram, akhirnya apa kesudahannya? Ketika seseorang tidak mau mengakui kesalahannya, dia dirajam. Izhab fa innaka rajim. Kamu terkutuk. Ketika Adam berkata, qala rabbana, keduanya berkata, zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Kami telah menzalimi diri kami. Oleh sebab kan pengakuan ni. Sudah diingatkan. Iblis kan diingatkan ngeyel dia. Ma ma'na aku ma antas jud, ma ma'na afwan. Afwan apa katanya? Ma ma'na yang ke iblis. Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadain. Apa yang membuat kamu tidak mau sujud kepada yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Jawabannya apa? Ana khairu minhum. Jadi masih juga kecil. Kalau sampai di waktu itu, ya Allah, saya tersalah, saya zalim, saya minta maaf. Tapi tidak, maka Allah hukum aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ma'asyir kiram dirahmati Allah. Nah, kesudahannya apa? Adam salah besar di hadapan Allah. Tapi mau mengakui kesalahannya, maka Adam pun tetap jadi khalifah. Dan insya Allah akhirnya masuk surga. Iblis, walaupun sudah beribadah, menjadi orang hebat seperti malaikat,
Buktinya seperti malaikat, ketika perintah kepada malaikat, dia ikut, dia include di dalamnya. Berarti dihukum seperti malaikat. Berapa ribu tahun dia beribadah sebelumnya, Ustaz? Hah? Iblis beribadah sebelum pencipta Adam beribu tahun kan? Sudah beribadah. Hilang seketika. Aba wastakbar. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT. Jadi, kembali kepada masalah kita ini. Allah ingin kita dilihat melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, lihat dalam satu masalah. Apakah Nabi menyuruh kita atau melarang kita? Menyuruh kita atau melarang kita? Maka kita lihat. Ini hukum asalnya. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bila tersalah, jangankan kita umatnya, Nabi yang maksum saja. Pernah dapat teguran. Ditegur oleh Allah SWT. Gara-gara, mohon maaf ya, Abdullah bin Umi Maktum yang buta. Yang buta. Kalau sempat kita kena tegur oleh atasan gara-gara si buta, besok kita pecat dia tu. Atau kita asal nengok dia gara-gara kamu saya dikasih teguran. Enggak. Nabi SAW ketika turun ayat abasa wa tawalla, padahal yang dilakukan Nabi lebih logis, jelas alasannya. Lalu abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi SAW melihat Ibnu Abi Maktum bersyukur, dialah yang menyebabkan saya diluruskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna maksum Nabi SAW, tidak dibiarkan dia bersalah lalu diperbaiki. Kemudian dalam surah Tahrim, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwaji. Nabi kembali kepada yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, nasihat untuk saya pertama dan siapapun yang mau mendengarkannya, maka hukum asalnya perintah Allah dilaksanakan. Asalnya larangan Allah ditinggalkan. Kapan kita baru bicara tentang hukumnya? Di saat kita tidak sanggup melaksanakan perintah, atau di saat kita terlanjur melanggar larangan. Saat itu kita tentu yang meninggalkan perintah tentu bertanya-tanya, ini saya berdosa apa tidak? Bertanya kita kepada ulama ahlinya. Alhamdulillah Allah berikan para ulama yang mewarisi para Nabi SAW. Ketika sudah terlanjur melaksanakan kesalahan, lalu kita pasti merasa berdosa karena kita orang beriman. Nah, di saat itu kita bertanya, Ustaz, saya telah melakukan ini, apa solusinya? Apakah haram atau tidak? Bukan dari awal, Ustaz, apa hukum? Wajib payah Ustaz, bisa sunat. Tawar-menawar dengan Allah SWT. Atau kalau larangan lalu katakan apa hukum haram? Oh, carilah ulama yang bisa hanya memakruhkan saja. Dan ini kesalahan kita dalam beragama. Kadang-kadang inilah yang menyebabkan hilang patuh DK7. Patutnya aku melaksanakan, tapi karena setuju dengan yang tidak melaksanakan atau memfatwakan tidak mewajibkan, akhirnya mati-matian pula menjadi pembela kekurangan, saya tak kata kebatilan. Tapi ada yang kalanya kadang kebatilan yang sudah nyata dibela-belain juga, sebab karena sekawan, karena separtai, karena sealeting, sana sejurusan dan sebagainya. Kalau ini ditonjolkan tak berkesudahan. Dan ingat perkataan Nabi SAW, ya, ana dhaminun bi rawdatin fi wasatil jannah liman tarakal mira'a walau kana muhiqqan. Saya jamin taman di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan berdebat sekalipun dia dalam posisi benar, apalagi dalam posisi tersalah. Tidak pernah ada orang menafsirkan seperti itu sebelum ini, dan insya Allah setelah ini sudah ada ulama-ulama besar dari kedua bahasa misalnya tidak menafsirkan seperti itu. Ya tinggal selesai. Kemudian jangan merujuk kepada orang-orang yang tidak dipercaya nukilannya. Kan itu yang kadang-kadang terjadi. Ya, tak ada rotan akar pun jadi. Tak ada emas bungkal dasar. Tak ada apa? Tak ada kayu jenjang di keping. Akhirnya dah masak makanan tak bisa diangkat makanannya ke atas rumah. Wabillahi taufik. InsyaAllah kita kembangkan dalam tanya jawab insyaAllah ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallahu khairan untuk pendahuluan yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita akan lengkapkan dengan penjelasan lanjutnya dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCM Hafizahullah ta'ala. Falyatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Waba'd, para guru, para masyayikh yang kita muliakan, guru kita Dr. Dasman dan guru kita Dr. Halim Basri, dan seluruh teman-teman yang ada di studio yang selalu hadir dan setia di dalam menemani kegiatan kita. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Dan seluruh kaum muslim dan muslimat dimanapun berada yang mengikuti kajian kita pada pagi yang insyaallah diberkahi ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita kembali bisa bersua di kajian kita diktat ini. Ini merupakan kajian perdana ya, pasca Ramadan. Masya Allah. Kita dulu terakhir beberapa hari menjelang Eid ya, kalau tidak salah ya. Dan mungkin lebih kurang sudah sebulan kita istirahat sejenak, ya, artinya dalam kegiatan ini. Namun hari ini kembali kita memulainya, yang mudah-mudahan ke depan bisa mensinkronkan waktu para masyayikh kita ini, sehingga bisa tetap kita memberikan manfaat kepada diri kita dan kepada kita seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bisa kembali duduk dalam majelis ini dan bisa berbincang-bincang santai, berbagi ilmu, dan saling menasehati antara kita. Karena memang subhanallah, tadi materi yang sangat luar biasa disampaikan oleh guru kita, bagaimana tentang kita sebagai seorang muslim seharusnya ya, di dalam beragama ini, yang memang pada asalnya kita adalah merujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala urusan kita, ya, dalam segala permasalahan kita. Karena itulah panduan yang utama dan ya paripurna di dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba mengembangkan dalam nasihat untuk diri saya dan kita semua tentang sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ad-dinun nasihah, ya, bahwa agama itu adalah nasihat. Ad-din ya, itu adalah ya, agama. Maksud dari agama ini agama Islam, ya. Agama kemudian Allah sebutkan sebagai sifatnya adalah nasihat. Nah, artinya apa? Bahwa di antara yang paling pokok di dalam urusan agama kita adalah nasihat. Walaupun tidak seluruh syariat ini adalah nasihat. Ini sama seperti hadis Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah yang menjadi pokoknya, rukunnya ada Arafah. Walaupun pelaksanaannya bukan hanya sekedar di Arafah. Ada mabit di Muzdalifah, ada di Mina, ada tawaf dan seterusnya. Banyak sekali pelaksanaannya. Ya, namun yang menjadi pokok bahwa Al-Hajju Arafah, siapapun yang berhaji di tahun itu tidak sempat wukuf di Arafah, maka hajinya diulang kembali. Nah, kalau yang lain bisa diganti atau bisa dibayar sebagai gantinya. Nah, ikhwan fillah, walaupun ya pelaksanaan haji bukan hanya sekedar di Arafah, tapi wukuf di Arafah itu sangat menentukan ya pelaksanaan ibadah haji. Ini merupakan sebuah keutamaan. Sama dengan ad-doa wal ibadah. Ya, walaupun tidak semua ibadah itu ada pada doa, tapi doa itu adalah bagian dari ibadah yang sangat penting. Ya, jadi oleh ikhwafillah, di dalam keseharian kita dalam beragama menjalankan syariat ini, maka perlu kita ya menjadikan sebuah bagian yang tidak boleh putus dalam kehidupan kita. Seperti yang disampaikan tadi ya, bahwa kita ini memiliki sifat manusia yang salah dan khilaf, ya, memiliki kekurangan, ya, terkadang kita lupa, terkadang kita tidak mengetahuinya. Nah, itu tersampaikan, dan betapa banyak di antara para kehidupan para as-salafus saleh di zaman dahulu, ketika mereka khilaf diingatkan, dan ketika dia bersalah dalam sikap dibetulkan, dan itu adalah sebagai bentuk nasihat yang mahal dalam
agama kita. Makanya subhanallah para ulama ya melahirkan sebuah kaidah ya di dalam kehidupan ini dari hadis yang mulia ini apa? Ya, bahwa ad-dinu qaimun 'ala tanasuh la 'ala tafaduh. Jadi agama ini kalau tidak nasihat nggak ada dia. Agama ini subhanallah ya menunjukkan sebuah kedudukan nasihat dalam syariat ini. Dengan adanya nasihat kita akan ya terjaga diri kita, terjaga agama kita, dan terjaga sikap dan perilaku kita. Nah, sehingga karena saking tingginya kedudukan nasihat ini dalam agama Islam ini, maka para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulna liman ya Rasulullah?" Ya kan? Maka para sahabat bertanya, ini juga sebuah pelajaran bagi kita bahwa kita bertanya pada perkara yang sangat penting, perkara-perkara yang sangat utama dalam kehidupan kita. Sehingga apabila kita mencari sesuatu yang berkualitas, maka pertanyaan kita tentu pertanyaan yang berkualitas. Maka sehingga para sahabat ketika Nabi menyebutkan ad-dinun nasiha, langsung para sahabat menunjukkan, kulna, kepada siapa ya Rasulullah nasihat ini? Ya, untuk siapa nasihat ini? Ya, maka Nabi SAW menyebutkan ya lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihim. Nabi SAW menyebutkan nasihat ini adalah untuk Allah, untuk kitabnya dan rasulnya, dan para pemimpin kaum muslimin dan umat Islam secara umum. Maka mari kita lihat bagaimana maksud daripada hadis yang barusan kita baca ini. Ketika agama ini sebagai nasihat untuk Allah, maknanya apa ikhwah fillah? Adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala. Mengimani Allah dengan tidak mencampuri dia dengan kesyirikan. Mengimani dengan iman yang benar. Ya, dipahami bahwa tauhid rububiyah, meyakini dan mengesahkan Allah di dalam ciptaannya. Dan tauhidul uluhiyah di dalam mengimani Allah di dalam ibadah, mengesahkan Allah dalam urusan ibadah kita. Dan ya, mengesahkan Allah dalam asma dan sifat. Kita menetapkan nama-nama Allah sebagaimana Allah sebutkan. Ya, dan kita sanjung dan kita tinggikan, kita muliakan Allah dengan sifat-sifat dan nama-namanya. Nah, tanpa kita harus mentakwil, tanpa kita harus merubah-rubah, dan kita harus memalingkan maknanya. Kita sebagai muslim ya, di dalam asma dan sifat Allah, kita tetapkan bagi Allah sifatnya sebagaimana Allah tetapkan bagi dirinya. Dan sebagaimana Nabi SAW ya tetapkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengimani Allah Tabaraka wa ta'ala adalah nasihat untuk Allah. Yang kedua adalah di mana kita menjalankan seluruh perintahnya. Perintah Allah ini sangat banyak. Ilmu Allah ini sangat luas. Maka ketika kita misalnya di dalam menjalankan perintah Allah ini ada kesalahan-kesalahan di dalam menjalankannya, maka kita dinasihati oleh saudara kita, dinasihati oleh orang-orang yang terdekat dengan kita, maka kita menjadikan itu sebagai ya kesempatan untuk ya berbenah, dan kita menjadikan kesempatan untuk bisa memperbaiki diri kita. Nah, ikhwah fillah, ya beriman nasihat untuk Allah, kita mengimani Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah-perintahnya. Menjalankan perintah-perintah Allah. Ya, menjalankan perintah Allah dalam bab apa? Semuanya. Di dalam ibadah salat kita, kemudian ibadah siam kita, haji, zakat kita, dan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara para ulama mengatakan bahwa tidak ada hadis yang sempurna dengan isi yang penuh dengan ilmu dan nasihat melainkan hadis ini, karena sempurna di situ. Ya, ya subhanallah, ilmunya sangat banyak. Maka iman kepada Allah, nasihat untuk Allah ini adalah di mana kita mengimani Allah, kemudian kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah Tabaraka wa taala. Nah, wali kitabihi, apa nasihat untuk kitab Allah Subhanahu wa taala, di mana kita meyakini bahwa Al-Qur'anul Karim huwa kalamullah azza, laisa makhluqan. Kita meyakini Al-Qur'an itu adalah firman Allah, kalam Allah, bukan makhluk. Bukan makhluk.
Dan kita yakini apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah sebuah perintah. Dan kita jalankan. Dan apa yang Allah sebutkan di dalamnya larangan, kita tinggalkan. Ya. Kita jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita, sebagai pegangan kita, dan kita lakukan upaya untuk memahaminya dengan mentadaburinya, kemudian kita membaca tafsirnya, serta kita menghafalnya dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Inilah salah satu bagian yang mencakup makna daripada nasihat li kitabillahi. Ya. Kemudian ikhwafillah, di antara nasihat itu adalah li rasulihi, untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya adalah kita mengimani Rasul SAW, kita ittiba kepadanya, kita mengikuti segala bentuk perintah-perintahnya, dan kita meninggalkan segala bentuk larangan-larangannya. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kita tinggalkan. Apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya kita tinggalkan. Ketika Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya diharamkan khamar, kita tinggalkan khamar. Ketika Allah menyebutkan diharamkan zina, kita tinggalkan zina. Ya. Ketika Allah dan Rasulnya mengharamkan sutra untuk laki-laki, maka kita tinggalkan. Dan ketika dilarang ya musik, maka kita coba untuk meninggalkannya. Begitulah seorang mukmin ya, yang selalu berusaha untuk berada di atas syariatnya, yang berusaha ya, seperti mana ya, kita ini berusaha sesuai dengan kemampuan kita, dan kemampuan itu harus dikawal dengan ilmu. Ikhwafillah rahimani wa rahmakumullah. Maka ketika menjadi nasihat untuk Rasulnya SAW, kita berusaha mendalami agama ini, dan kita berusaha untuk menasihati diri kita agar selalu kokoh di atas sunnah Nabi kita SAW. Ya, maka di dalam syariat ini kita disuruh istiqamah sebagaimana diperintahkan kepada kita. Fastaqim kama umirta walaysa kama turid. Istiqamah, berada di atas agama ini, kita berusaha di atas perintah Allah, bukan seperti yang kita inginkan, atau seperti yang dibisikkan oleh hawa nafsu kita, atau ya bukan seperti apa yang dibisikkan oleh keinginan ya diri kita, atau bukan berada di atas kebiasaan adat istiadat dan kebiasaan pada umumnya orang, enggak. Tapi kita melakukan sesuatu yang benar sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita. Banyak ketika orang-orang berada di atas jalan yang benar itu ikhwafillah, yaitu berada di atas kekuatan dan berada di atas kekokohan, seperti mana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia berada di atas tauhid yang benar, di atas agama yang benar, maka kemudian dia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat. Ya, di saat semua orang sudah mulai ya jatuh dan bergelimpangan, hanyut dalam kesyirikan dan kemaksiatan, tapi dia tegak ya berdiri di atas agama dan keyakinan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah ya, saudara-saudari dimanapun berada. Maka di antara nasihat itu adalah untuk para pemimpin kaum muslimin, di mana kita memberikan nasihat yang mentaatinya selama tidak berada dalam kemaksiatan dan dosa. Ya. Nah, ikhwafillah, yang terakhir adalah untuk kaum muslimin secara umum ya, dan kita sesama kita saling menasihati. Dan di antara ciri-ciri orang yang beriman yang tidak merugi itu adalah orang yang selalu saling memberi nasihat. Sebagaimana dalam surah Al-Asr disebutkan ya wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita saling memberikan nasihat ya, wasiat dalam kesabaran, dalam kebenaran ya. Kita ya subhanallah, tidak semua yang kita bisa kita baca dan tidak semua yang bisa kita pahami. Di atas langit ada langit, ya kan? Dan apa yang menjadi syariat kita berusaha untuk mengamalkan. Karena sebuah kejujuran dan sebuah kerendahan hati itu akan membawa kita kepada kebaikan insyaallah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi mengatakan tidaklah seseorang tawaduk karena Allah kecuali akan Allah angkat kedudukannya di sisinya. Bayangkan, ma tawadhu'a lillah illa rafa'ah. Begitulah kita hidup ini ikhwafillah, dan siapapun ya
kita punya potensi untuk melakukan kesalahan, dan siapapun punya potensi untuk melanggar, dan siapapun punya potensi untuk bisa berlalailah dalam syariat ini. Tapi kemudian yang patut untuk kita contoh seperti kisah Nabi Adam tadi, segera di saat dia sadar, diingatkan bahwa itu salah, langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sifat yang harus dimiliki oleh setiap kita. Makanya sekali lagi, di antara kaidah yang dilahirkan oleh para ulama, ad-din qa'imun 'ala tanasuh. Islam ini harus dibangun di atas saling nasihat menasihati, di atas saling ingat mengingatkan di antara kita. Jangankan orang luar, kita subhanallah dalam kehidupan kita saja berpasang-pasangan kita saling ingat mengingatkan. Apalagi kita sesama saudara semuslim. Dan bukankah ketika kita menginginkan kebaikan yang terbaik untuk saudara kita itu bagian dari tanda orang-orang yang beriman. Tidak menginginkan saudaranya tergelincir, tidak menginginkan saudaranya jatuh di dalam sebuah kesalahan. Lalu kita selamatkan dia agar dia bangkit. Nah, tidak serta-merta inilah para kita ini terkadang subhanallah kurang bisa memahami bahwa ketika kita diingatkan atau ketika orang yang disukainya diingatkan, maka seakan orang mengingatkan itu adalah orang-orang yang tidak berakhlak dan seterusnya. Tidak. Tapi kita semua ikhwah fillah berusaha menjadi muslim yang baik. Dan bukankah di antara teman yang baik itu yang selalu mengingatkan di saat kita yang salah, di saat kita melakukan sebuah kekhilafan? Bukankah di saat kita terjatuh kemudian dipegang tangan kita, diselamatkan, itulah teman yang baik. Bukan saat kita salah dia diam, kemudian bukan saat kita melakukan sebuah kekhilafan lalu dia membenarkan. Tidak. Tapi di antara bentuk hak saudara kepada saudaranya, kita saling memberikan nasihat antara sesama kita sehingga tidak ada satupun di antara kita yang larut dalam kesalahan. Maka itu khofillah, ketika agama ini dibangun di atas nasihat, insya Allah kita akan saling kuat. Tapi ketika kehidupan ini dibangun di atas saling membuka aib atau kemudian saling mencela, maka akan hilanglah kekuatan kita. Lihatlah Rasulullah SAW selalu berusaha memberikan kekuatan itu dengan memberikan nasihat kepada para sahabat, memberikan gambaran-gambaran tentang kehidupan akhirat yang lebih mulia daripada kehidupan di dunia ini. Dan ketika menghadapi musuh-musuh yang besar, musuh-musuh yang berat, Nabi SAW ingatkan mereka tentang surga, ingatkan tentang ampunan Allah, ingatkan tentang sesuatu yang abadi. Itu akan menguatkan kita. Ikhwafillah, kehidupan kita tidak akan lama. Semua akan berakhir dan semua akan berhadapan dengan Allah, dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang ia ucapkan, terhadap apa yang ia lakukan. Semoga ucapan kita, sikap kita selalu tepat dan benar dan berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Barangkali ini bisa saya sampaikan tentang apa yang seharusnya kita miliki dalam kehidupan ini, bahwa bangunlah kehidupan kita di atas kaidah saling menasihati, karena itu akan menjadi baik. Terkadang memang ibarat obat, tidak ada yang manis obat itu, Ustaz. Memang terkadang agak sedikit terasa pahit di kerongkongan, tapi insya Allah efeknya kalau kita minum, mudah-mudahan Allah izinkan kesembuhan untuk kita. Nah, oleh itu khofillah, tarik tangan saudaranya jika dia terlanjur atau mungkin terjatuh. Bukankah Nabi SAW sekali mengingatkan kepada kita bahwa menginginkan kebaikan untuk saudaranya, seperti mana dia inginkan kebaikan untuk dirinya, itu bagian daripada ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kaidah nasihat ini bisa terus hidup di antara kita. Contoh antara saya dengan Ustaz Hilmi, Ustaz Dasman, kalau saya khilaf dan salah, tolong ingatkan saya. Dan kita saling terbuka untuk bab ini. Kalau saya khilaf atau saya sabaqal kalam, mungkin terlanjur ucapan, sudah. Karena tidak ada kehinaan bagi kita ketika melakukan atau mengucapkan sesuatu yang barangkali kita tidak begitu faham, lalu kemudian kita dinasihati, kita tarik ucapan kita. Insya Allah ketika kita mengaku salah dan bertaubat, itulah yang terbaik di antara kita. Kullu bani Adam khata'in,
Ya, wa khairul khata'in at-tawwabin ya. Semua kita ini adalah salah. Dan setiap yang orang-orang yang salah yang terbaik adalah kita yang segera kembali kepada ya kebenaran. Wallahu taala alam. Jadi sekali lagi ikhwafillah, mudah-mudahan syiar kaidah agama tentang nasihat ini bisa kita ya hidupkan dalam keseharian kita sehingga kita tetap berada di atas jalur utama dari agama kita. Wallahu taala alam. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz untuk lanjutan materi kita di kesempatan hari ini. Ilang patuh dek ke-7 ini seperti apa dan bagaimana kita akan lengkapkan dengan mendengarkan penjelasan dari guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin al-mustami'in, ikhwah sekalian dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu diberikan semangat untuk istiqamah berada di atas ajaran Rasulnya yang mulia. Kita bersyukur pada pagi ini bisa kembali mengisi waktu dengan mengangkat sebuah tema, yaitu ilang patuh dek ke-7. Barangkali tidak semua orang yang paham dengan tema ini, karena ini adalah sebuah peribahasa yang dipahami oleh sebahagian tapi tidak dipahami oleh sebahagian yang lain. Orang-orang yang mengerti dalam bahasa Oju saya kira paham betul dengan peribahasa ini. Oleh karena itu sebelum kita masuk kepada apa yang ingin saya sampaikan, saya berikan dulu sedikit gambaran tentang ilang patuh dek ke-7. Ada sesuatu yang pantas kadang kalah oleh sesuatu yang kita senangi. Dia pantas tapi tidak disenangi. Yang disenangi itu akhirnya yang jadi mengalahkan yang pantas. Ini berlaku pada banyak hal dalam kehidupan keseharian kita. Dalam politik umpamanya, ada orang-orang yang pantas, tapi bukan itu yang dikedepankan. Yang dikedepankan justru yang disetujui, yang disenangi, walaupun entah pantas atau tidak. Wallahu a'lam. Dalam kehidupan keseharian, banyak orang yang lebih mengedepankan keinginan dia sendiri walaupun tidak pantas. Berapa banyak orang menipu dalam jual beli, itu menguntungkan dia tapi tidak pantas. Oleh karena itu judul ini sebenarnya judul yang mencakup ke dalam banyak hal dalam sisi kehidupan kita. Tapi karena ini adalah diktat yang hubungannya adalah dengan pembicaraan tentang agama, Al-Quran, Sunnah, hadis Nabi, bagaimana kita beragama, tentu kita akan membawa sesuai dengan visi kita dalam kegiatan ini. Kita akan bawa dia ke dalam persoalan agama. Nah, oleh karena itu, yang pantas dalam beragama itu tentu saja adalah apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis Nabi. Itu yang pantas. Walaupun terkadang mungkin ada yang tidak setuju. Jadi jangan sampai kalah nanti yang pantas ini oleh yang dia setuju. Ini yang dia senangi, tapi oleh Al-Quran Sunnah sebenarnya itu tidak pantas. Nah, ini insya Allah yang akan menjadi pembahasan kita yang tadi sebenarnya sudah panjang lebar disampaikan oleh dua guru kita.
kita pantas berterima kasih kepada mereka berdua, Dr. Dasman, Dr. Hidayatullah, yang telah memberikan penjelasan tadi yang sangat luar biasa, diawali oleh guru kita Dr. Dasman terkait dengan hukum-hukum yang ada di dalam agama. Intinya adalah untuk imtithal, bagaimana setiap keputusan agama yang ada dalam Al-Quran dan hadis, semua ketentuan yang ada dalam keduanya, itu intinya adalah al-imtithal, at-ta'assi wal-imtithal. Bagaimana kita harus menunjukkan ketundukan dan keteladanan kita kepada keduanya dalam dua sisi, baik dari sisi perintah ataupun dari sisi larangan. Dan itu bertingkat-tingkat seperti yang diberikan penjelasan tadi. Ada kalau larangan ada yang haram, ada yang makruh. Ada yang sangat menarik tadi itu ketika bicara tentang makruh yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, yang ternyata di dalamnya tetap ada kemaksiatan karena di situ ada larangan. Saya ingin menambahkan apa yang dikatakan oleh Imam Malik dalam persoalan makruh. Makruh itu bukan untuk dibiasakan. Karena makruh itu artinya adalah sesuatu yang dibenci. Siapa yang membencinya? Ketika agama menetapkan hukum makruh, yang membencinya berarti Allah dan Rasul. Maka kata Imam Malik, ketika Allah dan Rasulnya membenci itu, pantaskah kita untuk melaksanakan? Nah, ini kan sesuatu yang sangat sejalan dengan yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Oleh karena itu, walaupun dia makruh, bukan berarti nanti sesuatu yang perlu dibiasakan. Bahkan ada orang yang salah paham dalam persoalan ini. Yang makruh kadang seolah-olah sudah menjadi mubah. Tidak lagi nampak di situ hukum makruhnya. Karena makruh itu ya sekali-kali boleh lah. Tapi kalau makruh untuk dibiasakan, maka dia menjadi sesuatu yang sifatnya mubah. Padahal Allah dan Rasulnya yang membenci. Nah, itu ketentuan agama, dan yang pantas dalam beragama itu memang adalah apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang telah dikatakan oleh Allah, yang dikatakan oleh Rasulnya. Tadi diperkuat pula penjelasannya oleh guru kita Dr. Hidayatullah ketika bagaimana kita beragama lillahi wa li kitabihi wa li rasuli wa li a'immatil muslimin wa ammatihim, itu adalah at-tanasuh, ad-dinu qa'imun ala at-tanasuh. Bagaimana kalau seandainya sesama kita terjadi satu kekeliruan dalam melaksanakan apa yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah dan Rasul, maka dimintalah kita untuk saling menasehati dan jangan alergi dengan nasihat yang disampaikan oleh saudara kita. Karena setiap kali ada saudara yang memberikan nasihat, sesungguhnya itu adalah bentuk dari cinta dia kepada seseorang, itu bukanlah bentuk dari kebencian atau menjatuhkan pamornya atau menjatuhkan nama baik. Tidak. Kalau seandainya orang menasihati tujuannya itu tentu adalah sesuatu yang salah dan keliru. Tidak boleh untuk seperti itu. Baik, ikhwati fillah, saya ingin memberikan beberapa poin terkait dengan bagaimana dalam beragama kita memang harus mengedepankan yang pantas, bukan mengedepankan apa yang disenangi atau apa yang disetujui. Karena kalau seandainya yang dikedepankan adalah yang disenangi, kesenangan manusia itu berbeda-beda. Antara si A sama si B punya kesenangan yang berbeda. Lalu kalau masing-masing mengedepankan kesenangannya, tinggallah yang pantas ini, tinggallah yang patut. Karena kesenangan berbeda-beda itulah agama turun untuk memberikan panduan. Kalian beragama, jangan ikuti yang kalian senangi. Tetapi inilah yang harus kalian ikuti. Inilah yang pantas. Nah, oleh karena itu, poin pertama yang ingin saya sampaikan, jangan latah dalam beragama. Kalau dalam bahasa fikihnya barangkali, jangan taklid buta dalam beragama. Jangan ikut-ikutan tren dalam beragama. Oh, lagi trennya sekarang begini nih, udahlah kita sama-sama begini. Berarti
hilang patwi ada ketujuh. Karena ada beragama hanya tren-trenan gitu, orang lagi ramai begini, ketika orang ramai-ramai ke kuburan, sujud-sujud ke kuburan, yuk kita ramai-ramai, pergi ramai-ramai, cari pula kuburan-kuburan, entah di mana letaknya, dicari-cari itu. Asal pernah disebut ada di sini, dicoba cari, karena trennya seperti itu. Itu adalah ikut-ikutan, itu taklid buta, berarti dia tidak mengetahui mana yang pantas dalam beragama. Oleh karena itu dia perlu mempertanyakan ketika ada sesuatu yang masyhur, ada sesuatu yang tren, ada sesuatu yang itu yang viral pada masa dia harus mencoba untuk mencari tahu kira-kira dalam pandangan agama ini seperti apa. Yang terdapat dalam Al-Quran, yang ada pada hadis-hadis Nabi yang sejalan dengan sunnah Rasulnya, kira-kira seperti apa, dan bagaimana para ulama untuk memberikan penjelasan tentang persoalan itu. Ulama-ulama yang mu'tabar, ulama-ulama yang manhajnya jelas, ulama-ulama yang memang kredibel dan metode dapat dipertanggungjawabkan. Tidak pula asal ada yang mengatakan. Nah, ini juga satu hal yang salah, karena ada juga kecenderungan sebagian, ada sesuatu yang tenar, ada yang apa, ternyata itu tidak pantas. Agama tidak bilang seperti itu. Yang lebih jelas dalilnya Al-Quran, hadisnya sebenarnya begini, tapi adalah satu di antara orang-orang terdahulu yang punya pandangan seperti itu. Lalu tiba-tiba dimasukkanlah ini kepada sesuatu yang sifatnya dianggap khilafiyah, ini adalah perbedaan, harus saling menghargai. Kalau seandainya ini yang kita kedepankan, ini saya kira juga hilang patut ketujuh. Karena tidak semua apa yang dikatakan oleh mereka itu dapat dikedepankan. Maka ma min alimin illa walahu zallah. Itu saja. Tidak ada di antara orang alim itu kecuali dia punya zallah, ada ketergelincirannya. Ada pendapat-pendapat yang dia ucapkan yang ternyata pendapat itu adalah sangat tidak bisa kedepankan, sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh jumhur atau ulama-ulama yang lain. Sehingga jangan itu yang dikedepankan. Kalaulah seandainya semua bentuk pendapat seperti itu dapat dipertahankan untuk membela sesuatu, niscaya tidak ada masalah dalam agama ini, kecuali akan masuk dalam kategori itu. Banyak hal-hal yang sudah hampir semua mengatakan ini boleh umpamanya, tapi ada aja satu yang mengatakan tidak. Atau sebaliknya, ini tidak boleh kata mayoritas ulama, tapi ada di antaranya yang membolehkan. Maka hampir semua masalah dalam agama itu akan menjadi masalah yang diperselisihkan. Saya pernah membaca ketika dulu heboh-heboh pernyataan Profesor Aminah Wadud yang di Jerman itu tentang kebolehan wanita untuk berkhutbah Jumat. Saya coba cari ini seperti apa sebenarnya masalahnya. Saya temukan ada di antara ulama dalam kitab tafsir mengatakan boleh wanita khutbah. Lalu apa kamu dipegang? Pendapat yang tadi? Tentu tidak, tentu akan gugur. Dan ada bisa dalam kitab tafsir ulama masa dahulu boleh wanita untuk berkhutbah. Ya, oleh karena itu jangan latah, jangan ikut-ikutan, jangan taklid buta. Kalau sekedar taklid lalu kemudian ada dasar yang dipahami, karena Imam Syatibi itu membagi manusia ini jadi dua saja. Imam Syatibi cuma bagi dua itu. Manusia ini kalau tidak mustahid berarti dia mukallid. Cuma mukallid itu dia bagi dua. Ada mukallid alim, wa muta'allim, ada mukallid ami. Dan Imam Syatibi sendiri memasukkan dirinya ke dalam mukallid alim, muta'allim. Kalaulah Imam Syatibi memasukkan dirinya kepada mukallid alim, lalu kita mau masuk ke mana ini? Maka dia ketika mengkhitab kawan-kawannya, ya ma'syaral mukhallidin, dia bilang gitu.
dalam kitab Al-Muwafaqahnya itu. Hei, kelompok orang-orang taklid. Tapi taklid dia, taklid yang mengerti dan memahami dengan konsep-konsep, metode atau dalil-dalil kenapa hukum itu muncul. Karena dia kan bukan punya metode baru, tapi dia bermazhab Maliki. Imam Syatibi kan dia Maliki. Banyak ulama-ulama lain yang menganut mazhab ini, mazhab itu, berarti dia taklid dengan usul mazhab, usul istihad yang dilakukan oleh para imam. Oleh karena itu, setidaknya orang-orang yang sudah terpelajar pada masa sekarang, janganlah taklid buta. Janganlah ikut-ikutan seperti itu. Hanya karena mungkin itu yang sesuai dengan keinginannya. Nah, ketika berbeda hukum musik umpamanya, mayoritas ulama mengatakan, bahkan Imam Mazhab cenderung untuk mengatakan itu adalah sesuatu yang dikatakan haram. Kecuali nanti ada hal-hal yang sifatnya dibolehkan oleh Nabi, dufuf, semacam rebana umpamanya, karena ada nas-nasnya di mana jariyatani tughaniyani, ada dua budak yang budak perempuan ini yang melantunkan syair-syair atau nyanyiannya dengan memukul-mukul beduk. Itu sesuatu yang dibolehkan. Tetapi ketika itu ada pandangan yang lain, umpamanya Ibnu Hazm dan juga yang barangkali ada ulama-ulama yang lain, ya berarti kita dalam beragama tentu mengedepankan yang manakah kira-kira yang lebih pantas untuk diikuti. Ikhwati fillah, hadirin mustami'in wal mustami'at dimanapun berada. Jadi ini pada poin yang pertama, tidak taklid dalam beragama, karena taklid itu gambaran dari hanya mengikuti sesuatu yang disenangi atau itu dilakukan oleh orang banyak, dan ketika disampaikan bahwa sesungguhnya yang seharusnya begini, itu sulit untuk diterima walaupun diberikan alasan-alasan yang lebih meyakinkan, Itu pada poin yang pertama. Yang kedua yang ingin saya katakan, jangan pula latah dalam membela perkara agama, karena ngetrennya orang memang banyak pula yang suka. Kita kadang agak heran juga kepada kawan-kawan kita, ikhwah-ikhwah kita yang ikut-ikutan membela persoalan yang seharusnya tidak mesti dibela. Justru yang harus dilakukan adalah dinasehati. Ketika heboh viral kemarin itu masalah dalam persoalan musik, syair, apakah musik itu sama dengan syair, dapatlah satu penjelasan dari orang yang sangat terkenal, hafal segala-galanya, nomor hadis, ayat Quran, bagian atas, bagian bawah, sebelah kiri, sebelah kanan. Semoga Allah menjaga ilmu beliau, semoga Allah memberikan petunjuk pada beliau, semoga Allah memberikan semangat untuk tetap istiqamah berada di atas agama. Kita tidak sedang membicarakan siapapun, saya hanya ingin membicarakan persoalan yang diperbincangkan itu, antara menyamakan musik itu dengan syair. Allahu a'lam, kalau saya secara pribadi sangat tidak setuju ketika musik disamakan dengan syair, sehingga ahli syair sama dengan ahli musik. Penyair Nabi pun menjadi pemusik Nabi. Surat ahli syair, para penyair pun diartikan dengan surat para pemusik. Saya kira ini
pembicaraannya beda dengan hukum musik tadi ya. Nah, kalau hukum musik barangkali kutila bahsan kata orang Arab, yang setuju ini, yang tidak setuju ini, dalil yang setuju ini, yang tidak setuju ini. Sampai sekarang pun banyak yang membela, tapi sekarang persoalannya bukan hukum itu, tapi menyamakannya. Penyair Nabi adalah pemusik. Saya kira kita sangat tidak beradab untuk mengatakan seperti itu. Ketika Imam Syafi'i dia punya Diwanus Syafi'i, itu isinya syair semua. Mungkinkah kita katakan Imam Syafi'i sebagai ahli musik? Padahal dia adalah penyair. Dia punya, sebelum dia jadi ahli fikih itu, dia jadi ahli syair dulu. Ada kecerdasan yang luar biasa nampak oleh guru-gurunya. Kamu baiknya kecerdasan kamu ini jadikan untuk membela agama. Buat apa mengembangkan sibuk dengan urusan-urusan begini? Akhirnya dia berpindah untuk mempelajari fikih, mempelajari hadis, akidah dan lain sebagainya. Ketika dia ahli di bidang itu, mungkinkah dikatakan sebagai dia juga ahli sebagai dalam musik? Saya kira tentu tidak tepat, karena antara musik dan syair tentu dua hal yang berbeda. Musik itu nada suara yang keluar dari alat yang punya ritme, punya nada-nada, tangga-tangga nada. Dan Nabi sudah menyatakan dalam bahasa Nabi kan ma'azif itu kan alat taraf, alat yang dipukul pada, atau alat-alat yang dibunyikan untuk bermusik, gitar kah, piano kah. Maka kalau seseorang disebut sebagai ahli musik, dia pasti ahli salah satu dari alat itu. Ini musisi, pasti ahli dia salah satu itu. Dan tidak semua penyanyi yang ahli sebagai dalam alat musik. Karena itu dua hal yang berbeda. Maka ada tiga kata sebenarnya: musik, lagu, syair. Musik, lagu, syair. Kalau lagu itu bisa diambil dari syair. Berapa banyak nanti lagu-lagu yang diambil dari syair. Dan kalau seandainya itu adalah syair-syair yang memang tujuannya menambah semangat jihad, memuji-muji Allah, silahkan. Ada syair-syair yang memuji Nabi. Karena Hasan ibn Thabit itu juga memuji Rasul melalui syair-syairnya. Karena dia ingin membantah syair-syair jahiliyah yang menghina Nabi. Banyak orang-orang jahiliyah pada penyair menghina Nabi melalui syair-syairnya. Maka Hasan ibn Thabit berdiri untuk membela Nabi melalui syair-syairnya pula. Nah, apakah Hasan bin Thabit ketika bersyair lalu bermain musik? Apakah ia bacakan syair itu di hadapan Nabi, lalu kemudian Nabi mendengarkan musik yang diapakan oleh si Hasan bin Thabit? Tentu tidak. Nah, maka musik, lagu, syair itu tiga hal yang perlu untuk dibedakan. Untuk lagu ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau lagu-lagunya mendatangkan syahwat, mengundang hawa nafsu dan lain sebagainya, jelas tidak boleh. Oleh karena itu tidak perlu lagi dipertanyakan sebenarnya gimana hukum lagu Indonesia Raya. Itu kan lagu. Kita sebagai orang Indonesia bangga dengan Indonesia, itu lagu Indonesia Raya, itu kan lagu. Nah, sekarang bukan musiknya. Sekarang bisa enggak tanpa musik? Dulu 6 tahun saya di SD, setiap Senin itu lagu Indonesia Raya, enggak pernah pakai musik. Bahkan ada undang-undang yang mengatur. Justru sekarang yang diputar hanya musik, enggak ada lagunya. Boleh juga kita tanya itu pejabat-pejabat, tuh hafal enggak Indonesia Raya itu? Karena selama ini yang didengarnya cuma lagu musiknya aja. Ya kan? Gitu. Jadi enggak ada masalah itu tentang lagunya, karena itu lagu. Dan tidak ada yang harus dipersoalkan. Nah, maka jika memang adalah baik, ya bisa diterima. Dan adapun syair, ya itulah gubahan-gubahan, lantunan kata, kalimat yang sangat indah. Barangkali kalau di Indonesia barangkali puisi ya. Puisi, dan itu juga ada pujian, karena ada risa, ada hija. Itu saja. Ada yang memuji,
Tapi ada pula yang mensifati dengan sifat-sifat yang tidak baik. Yang baik tentu akan menjadi hal yang apa namanya? Yang diterima dan dia bisa mendapatkan pahala. Kenapa dikatakan wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun dalam ayat itu? Karena dulu para penyair kadang-kadang menggunakan kemampuan syairnya untuk mendapatkan uang. Banyak syair-syair pada masa dahulu ingin mendapatkan uang, lalu ia buatkan syair-syair di hadapan khalifah yang memuji khalifah secara berlebihan. Bahkan di hadapan pintu khalifah dia bersyair. Nanti khalifahnya keluar kasih duit. Karena dia merasa senang dengan pujian-pujian yang kalau pujian itu berlebihan, kalau pujiannya berlebihan, maka berarti itu yang salah. Apalagi kalau sampai pujian-pujian yang memberikan sisi-sisi ketuhanan. Maka ada orang-orang ada juga ungkapan-ungkapan yang memberikan sifat-sifat ketuhanan kepada Rasul. Dianggap Nabi SAW mengetahui apa yang akan datang. Kan ada yang disebut itu oleh dalam nyanyiannya Jariyah itu kan dibantah oleh Nabi. Jangan ungkapkan itu. Yang tahu yang gaib yang masih akan datang itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu kembali kepada poin kedua tadi, jangan latah dalam membela. Kadang-kadang ada ikut-ikutan membela, dicari-carikan nanti dalilnya, dicari-carikan alasannya. Berarti itu hilang patwi ketujuh. Karena yang terlanjur mengucapkan itu orang yang sangat terkenal, orang yang sangat hebat, orang yang berilmu, lalu seolah-olah dia tidak bisa salah. Dia kan tidak maksum. Dia kan bukan nabi. Kalau tidak maksum ya biasa saja kalau dia terjadi pada kesalahan. Namanya manusia. Siapa yang tidak bersalah? Nah, oleh karena itu, pada saat terjadinya sebuah kesalahan, lalu ada yang mengkritik, seharusnya yang bersalah itu sadar lalu bertaubat. Dan jangan pula yang lain ikut-ikutan membela kesalahan yang dia lakukan. Karena semakin banyak yang membela, semakin dia tidak menyadari kalau dia berada dalam kesalahan. Berarti kesalahan kalau dibela, dia sedang menjerumuskan orang yang tersalah itu. Tapi semua tentu kembali kepada hati yang siap untuk menerima penjelasan, menerima kritik, menerima nasihat, dan kita juga menghimbau kepada semua kita agar memberikan masukan, memberikan kritik itu ikhlas karena Allah, karena cintanya kepada saudara sesama muslim. Kita tidak ingin terjadi keburukan bagi saudara-saudara kita sesama muslim. Kalau seandainya tidak dinasihati, khawatir nanti terjadi keburukan pada diri dia. Saya kira mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf. Semoga ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz untuk penyempurnaan materi kita di kesempatan pagi hari ini mengenai ilang patui DK7. Seperti yang kita sudah sampaikan dan informasikan kepada antum dan antuna semua, generasi Robani dan juga pemirsa KMTV, silakan untuk antum mengirimkan pertanyaan di 082174909911 untuk pertanyaan kita utamakan yang menyangkut dengan pembahasan kita untuk hari ini. Nanti kita akan bacakan jika sisa waktu memungkinkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di line WhatsApp kita. Kita coba bacakan pertanyaan yang pertama Ustaz. Untuk kesempatan hari ini mohon izin Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ini sepertinya berkaitan dengan tema, kita pilih ini dulu. Ustaz, apakah penamaan surah-surah dalam Al-Quran ini sifatnya tauqifi atau ijtihadi seperti yang lagi viral saat ini, seperti yang sudah dibahas tadi, penamaan surat Asy-Syu'ara dengan surat pemusik. Kemudian poin yang kedua Ustadz, apakah mengoreksi kesalahan seorang tokoh di publik itu menjatuhkan muru'ah? Bukankah Allah menyuruh kita menutupi aib saudaranya? Niscaya kita akan juga ditutupi aibnya di akhirat nanti oleh Allah. Jazakallahu khairan Ustadz. Nah, Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Apakah penamaan surat
surah Al-Quran adalah tauqifiyah atau ijtihadiyah. Wallahu a'lam. Para ulama Al-Quran, tafsir menyebutkan, atau hampir semua mereka mengatakan adalah tauqifiyah dari wahyu. Dan dinamakan surat misalnya dengan surat Al-Baqarah, bukan maknanya itu untuk jual sapi, tidak. Tidak cerita tentang sapi semuanya, tapi diambil dari kisah surah Al-Baqarah. Kenapa surah Al-Baqarah dinamakan surah Al-Baqarah? Pada ayatnya tentang Al-Baqarah kan tidak banyak. Apa sebab? Karena cerita tentang kisah Bani Israel yang diperintahkan, lalu Bani Israel itu suka ngeyel, dan disuruh begini, tanya lagi. Akhirnya karena dominan atau banyak sekali, lebih dari 82 ayat dalam surah Al-Baqarah bercerita tentang Bani Israel dan karakter mereka, sehingga dinamakanlah salah satu surat ini dengan surat Al-Baqarah. Disebut juga dengan Az-Zahrawain, dengan Al-Imran, dan lain-lainnya. Jadi oleh sebab itu Allah alam, itu adalah tauqifiyah dari Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian jangan dibayangkan pula bahwa ketika ada cerita atau nama surah At-Taubah, bukan maknanya tentang taubat cerita semua, tidak. Atau mendeskripsikan surat Al-Munafiqun misalnya, bukan artinya membolehkan munafik. Jadi jangan digiring dengan opini, misalnya turunlah surat Asy-Syu'ara, seolah-olah surat Asy-Syu'ara melegitimasi para penyair. Bukan. Karena di dalamnya bukan hanya tentang syair dan penyairnya, tapi tentang hal-hal yang lain. Ahasiban alif lam, ahasiban nasu ayyutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dan banyak ayat tentang masalah ini, bukan hanya Syu'ara, cuma diambil dari salah satu ayat atau cerita dalam surat itu. Dan jangan dimaknai bahwa ini legitimasi untuk para penyair, bukan. Kalau seolah-olah lalu turunlah surat Asy-Syu'ara, bukan. Ini kan lagi penggiringan opini yang keliru, dan ini juga harus diluruskan. Kemudian karena sudah terlanjur disebut oleh Syekh, apakah memang syu'ara jamak daripada syairun, penyair, apakah bisa diartikan dengan musisi atau pemusik? Dengan alasan bahwa istilah syair dalam bahasa Arab mesti ada iqa. Karena disebutkan bahwa syair itu syaratnya mesti ada pemikiran, ada perasaan, halusinasi, berwazan, dan mesti ada iqa. Nah, terjemahan iqa di sini diterjemahkan dengan lawan musik juga keliru dalam bahasa Arab. Iqa itu bukan maknanya musik. Walaupun terjemahan kontemporer kebanyakan iqa itu dimaknai dengan musik. Misalnya nasyid biduni iqa, itu yang terpengaruh oleh bahasa orang sekarang. Bahasa aslinya, bacalah kamus-kamus bahasa Arab, jangan merujuk kepada kitab yang penukilnya sendiri disebut oleh para ulama, mohon maaf, kazzabin. Nanti antum termasuk penukil pendapat orang kazzabin. La yu'manu binaqlihi wala biaqlihi. Tidak diamanah dia dalam nakal dan akalnya. Nakalnya dia Rafidhi. Rafidhi adalah juara satu dusta, juara bertahan sampai hari ini di hadis. Akalnya juga tidak bisa dipercaya karena berahluan Mu'tazilah. Makanya ketika kita baca, subhanallah, ada jadi bingung terus terangnya nih. Jangan kalau awam yang dah belajar agama bahasa Arab, bingung jadinya. Harus ada 5 syarat sebagai syair. Yang selama ini kita belajar bahwa syair itu ada kafiyahnya, ada wazannya. Adapun yang lain-lain itu bukan syarat, tapi dia hanyalah sekedar pelengkap. Tapi oke lah, kita terima syarat itu. Tapi iqa jangan diartikan yang musik. Iqa itu adalah oktav. Makanya menerjemahkan penyair dengan pemusik atau syair dalam bahasa Arab mesti bermusik adalah kekeliruan besar. Kekeliruan besar. Tadilah Ustaz Helmi katakan
Ini lafta jamilah juga ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah punya diwan syair. Padahal beliau mengharamkan syair, mengharamkan musik. Nah, apakah patut antum sebut Imam Syafi'i sebagai musisi? Lalu mohon maaf, oke lah dalam bahasa Arab kita terima misalnya istislam, membabit taslim, kita terima misalnya bahwa dalam bahasa Arab syair, penyair itu adalah musisi. Apakah patut dan patut dan wajar kita memposisikan seketika dalam bahasa Indonesia diterjemahkan seorang pemusik dan musisi lalu dilekatkan pada sahabat Nabi, ya dalam hal ini Hasan ibn Thabit sebagai pemusik Nabi, etis nak kira-kira? Antum sandingkan, terbayang oleh antum sekarang musisi-musisi Islami yang ada di Indonesia, lalu seperti itu kita membayangkan Hasan bin Thabit. Lalu kiainya seperti kita yang merekomendasikan tadi. Nabi direkomendasikan, dideskripsikan seperti kita kiai yang menyampaikan bolehnya musik. Nah, sekarang tidak ada orang yang waras akalnya akan mengatakan ini kecuali tersilam. Oleh sebab itu maka kita akan minta maaf saja, selesai. Dan bertobat pada Allah SWT. Yang ketiga, ada tidak Nabi SAW mendengarkan syair-syair yang diiringi dengan hentakan musik. Ini terangnya seperti, malamnya seperti siang. Seperti kata Ustaz Elmi dalam ceramahnya. Diambil dari hadis. Lailuha kanahariha. Siapapun yang mengklaim ahli riwayat, apalagi yang hafal ya sudut kiri, sudut kanan ini, rasanya tidak mungkin tersembunyi hal seperti ini. Bentangkan sejarah Nabi. Dari mulai jadi Nabi di Makkah 13 tahun, kemudian sampai wafat di Madinah 10 tahun. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan atau mendengarkan? Justru yang ada sebaliknya. Walaupun hadis diperselisihkan. Yaitu Nabi mendengar suara seruling, dia tutup telinganya. Kemudian ditanya lagi, masih terdengar? Sudah tidak, baru dia masih terdengar lagi, tutup lagi telinganya. Jadi kata Abdullah bin Umar. Kemudian kenapa antum ketika membahas masalah ini tidak hadirkan hadis-hadisnya? Kenapa pergi ke mana-mana? Satu, pergi ke ayat wa zayyana as-sama'a dunya bi zinatil kawakib. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Suara indah dan sebagainya. Kenapa tinggal ke hadis? Bahas hadisnya satu persatu. Dan bayangkan lingkungan di masa Nabi dengan Madinah waktu itu seperti apa adanya. Ahli riwayat seperti itu. Kau pindah ke kitab Al-Mas'udi yang Mu'tazilah dan Rafidhi. La yu'tamanu bi aqlihi wala bi naqlihi. Padahal seperti kata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, al-ilmu imma nassun musaddaq atau aqlun muhaqqaq. Wal amanatu syartun bihima. Wal amanatu syartun bihima. Faman akhalla bi ahadihima ukilayhima fala yu'manu bi aqlihi wala bi naqlihi. Ilmu itu mesti nakal yang benar atau akal yang teliti, dan amanah dalam keduanya diperlukan. Bila tidak amanah, tidak dipercayai nakal wala akal, walaupun pintar seperti Jibril. Jibril karena dia percaya, karena dia amanah, karena dia hafiz, cerdas. Tapi cerdas tak amanah, tak dipercayai. Dan orang yang amanah walaupun cerdas, tidak cerdas, juga diragukan akalnya. Sampai kedua-duanya bertemu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, bentangkan hadis-hadis Nabi dalam masalah ini, supaya kita jujur. Bukan jujur maknanya mengakomodir orang yang berbeda dengan itu, bukan itu yang jujur. Salah satu dari jujur, iya kita sebutkan dalil yang membolehkan, silakan. Lalu kita sebutkan, dan bukan maknanya membenarkan yang salah. Karena yang salah bukan kejujuran. Itu berkhianat terhadap ilmu. Antum tahu yang benar, ini yang sahih, lalu antum benarkan juga yang salah, itu tidak jujur namanya. Itu namanya mengikuti selera. Wabillahi taufik. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban di poin yang pertama. Mungkin yang kedua dijawab Ustaz mengenai mengkritik kesalahan tokoh di depan publik ini seperti apakah menjatuhkan muruah atau seperti apa? Karena ada anjuran yang mengatakan menutup aib saudaranya. Ini seperti apa Ustaz? Nah, saya mulai sedikit. Nah, biar lancar perjalanannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah.
kesalahan. Tadi sudah disebut oleh Syekh Hidayat bahwa setiap kita punya salah. Dan kalau bicara depan umum, siap untuk dikoreksi. Bicara depan umum, siap untuk dibetulkan. Dan kemarin sebenarnya kita tunggu-tunggu klarifikasi untuk menyejukkan. Bukan justru memperparah masalah, memperkeruh. Ini bertahan juga menegakkan benang basah tadi, sehingga akhirnya awalnya cuma ditimpukan dengan kerikil rumah orang, sekarang ditimpukin dengan batu besar. Sampai-sampai jangan merendahkan orang. Di majelis yang sama dimulai dengan merendahkan orang. Bawa skripsi, menjelaskan bahwa Anda ahli ini bukan ahli agama dan sebagainya. Nanti akan datang lagi orang yang ahli di Quran akan mengatakan Anda tidak ahli Al-Quran. Walaupun banyak bicara untuk misalnya ini. Sama dengan orang sekarang, saya misalnya walaupun pandai bahasa Arab, tapi tidak dibolehkan mengajar bahasa Arab. Walaupun yang sebagian yang ngajar bahasa Arab belum tentu bisa bahasa Arab. Zaman spesialisasi. Nah, jadi ini jangan dijadikan ini. Sebab kaum muslimin dan muslimat, yang dilarang itu bicara tanpa ilmu. Bukan bicara tentang sesuatu yang bukan jurusan kita. Imam Syafi'i misalnya, dia tidak keluaran IAT dia, tapi punya Ahkamul Quran. Dia bukan jurusan bikin muqaran, tapi dia punya Ikhtilaful Hadis, punya Al-Um. Bukan hukum keluarga, dia punya, dan bukan jurusan bahasa, tapi punya Diwan Syair. Beliau ada seperti kata Imam Syam An-Nahwi, Kalamus Syafi'i hujjatun fil lughah. Jadi yang dilihat bukan jurusan latar belakang pendidikan, tapi berilmu dia atau tidak, bahasa ilmunya. Tidak usah dibahas. Antum kalau bahas skripsi saya, malu juga saya nanti. Iya saya. Nah, antum bawa skripsi saya, itu untuk menaikkan atau merendahkan saya? Jadi dia, kaum muslimin dan muslimat, jadi kadang-kadang kita menjilat ludah sendiri. Nah, saya harap, makanya ketika kesalahan dilakukan di depan umum, tentu penasihat di depan umum, karena barangnya sudah dipublish. Nabi sendiri alaihissalatu wassalam, kan dia tidak lakukan di depan umum, turun ayat diumumkan, dibaca sampai hari kiamat. Al-Ghazali, karena sudah dilihat orang, supaya bisa dibenarkan. Nah sekarang kepada para pengikut, jangan hilang pati karena ketujuh. Ini ustaz saya harus benar terus. Jangan nanti keluar lagi maha benar Ustaz Dasman yang segala kecerdasannya, tidak boleh. Ya, yang boleh adalah sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bukan sadaqa Dasman ala maqal. Itu tidak boleh. Tapi seperti kata dokter tadi, kita memang tidak ada kita memposisikan diri, tidak boleh menyalahkan, tidak. Itu bukan mazhab kita dan bukan manhajnya as-salaf, bukan manhajnya al-sunnah, bahwa tidak boleh saling menyalah. Itu tidak ada cerita dalam metodologi ilmu. Metodologi ilmu itu ada salahkan yang salah, benarkan yang benar, itu metodologi ilmu. Sedangkan membiarkan yang salah itu salah, itu kan metode ilmiah. Itu metode orang awam itu, lalu dianggap seperti orang ilmiah. Kalau tidak, itu buku-buku begitu aja cerita. Ikhtalafal ulama fi mas'alati kadza ila thalathati aqwal. Dhahaba asy-Syafi'iyyah ila kadza, dhahaba al-Hanafiyyah ila kadza, dhahaba al-Malikiyyah ila kadza. Wa amma adillatuhum wa kadza, munaqashatul adillah wa tarjih asbab tarjih wa thamatul khilaf. Silakan antum tarjih masalah haram, itu urusan antum. Saya tarjih masalah halal, itu saya pertanggungjawabkan. Bukan menghalangi kita untuk membahas masalah, baik di depan umum maupun di secara khusus. Wabillahi taufik. Baik. Ada tambahan Ustaz? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada sedikit poin yang mungkin tadi sudah dibuka sama Dr. Helmi dalam bab ini ya. Kalau di dalam prinsip beragama ya, ini kaitannya dengan apa yang sedang kita bincangkan hari ini gitu. Kalau seandainya dalam beragama itu ya, dengan dalil bahwa ada yang mengatakan hampir nanti tidak ada yang haram dalam agama kita. Karena hari ini coba riba, sepakat nggak kita itu haram? Sepakat. Al-Quran menyebutkan, hadis Nabi menyebutkan. Tapi adakah yang menghalalkan? Ada.
Begitu juga dengan banyak perkara dalam agama kita. Ya. Maka ikhwafillah, seperti misalnya bab-bab yang lain ya. Di situ masih banyak kaul-kaul yang membolehkan. Tapi kalau kalau kita berpegang kepada apa yang mu'tabar, yang menjadi kaul jumhur, ya itu yang harus kita jadikan pegangan dalam agama kita. Ini kalau seandainya asal ada yang mengatakan ini boleh, nah yang menyelisihi sama dengan bab musik ini, tidak ada sepakat ulama yang empat itu. Tapi adakah yang boleh kan? Ada. Tapi kalau kemudian kita mengatakan boleh, nah disinilah letaknya kita bahwa kejujuran itu yang memang harus dikedepankan, keimanan kita yang harus dijadikan. Maka yang kita pilih sekali lagi ikhwafillah adalah apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya, bukan apa yang kita inginkan atau apa yang kita sukai ya. Maka kalau ini nanti menjadi pegangan agama kita, itulah tema kita hari ini, ilang patut dikatuju itu ya, yang kita inginkan apa yang kita kerjakan apa yang kita inginkan. Nah, jadi ikhwafillah sekali lagi ya, bahwa bukan karena ada yang mengatakan dan halal ini dan itu, maka kemudian itu menjadi dalih untuk mengeneralkan sebuah hukum. Nah, oleh karena itu ikhwafillah, al halalu bayyin wal haramu bayyin, dalam syariat kita jelas sudah ya. Oleh karena itu ikhwafillah, sekali lagi ana menasihati diri ana sendiri dan kita semua kaum muslimin, yuk kita sama-sama untuk ya belajar dan kemudian kita berusaha berpegang kepada apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya SAW dan dipahami oleh 3 generasi yang mufaddalah itu. Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Dan ikhwafillah, apa yang dilakukan oleh para asatizah sudah mendatangi, kemudian memberikan bertemu, kemudian itu sudah sebuah langkah yang benar begitu. Nah ikhwafillah, sekali lagi kita bersama-sama untuk mencari sebuah kebenaran ya, bukan mencari dalih untuk membenarkan apa yang kita inginkan. Dan jangan pula nanti dituju orang yang memberikan nasihat itu orang tidak berakhlak atau orang yang melemparkan peluru syubhat dan seterusnya. Jangan. Yang diinginkan adalah kebenaran untuk diri kita dan siapapun di antara umat ini sebagai bentuk cinta kita terhadap saudara kita. Allah taala alam. Baik, nah, jazakallah khair Ustaz. Ustaz ada tambahan lagi? Fadhal Ustaz, sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya kira tadi sudah cukup luas jawabannya. Saya sedikit yang menambah pada bagian akhir tentang saling menasehati. Ya, saling menasehati itu bagian dari agama justru. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Adinun nasihat itu panjang sekali Ustaz kita. Dr. Hidayat tadi menyampaikan persoalan itu. Cuma ya tentu saja dengan cara yang baik. Tidak pula dengan memaki-maki, dan jangan pula satu kesalahan menutupi semua kebaikan yang ada pada diri. Karena berapa banyak kebaikan yang dapat diambil. Nah, oleh karena itu kalau ingin menasihati ya fokus pada perkara yang dipersoalkan. Apakah di depan umum? Ini zaman sekarang ini memang sudah zaman di mana yang tidak ada lagi jarak dalam kehidupan. Yang jauh bisa menjadi terasa dekat. Apa yang terjadi di belahan dunia mana cepat langsung bisa sampai ke sudut dunia yang lain. Ketika disampaikan di hadapan umum dan yang menyampaikan itu adalah orang yang berpengaruh, itu bagi masyarakat pengaruhnya juga luar biasa. Khawatir kalau seandainya tidak dikoreksi, seandainya tidak diberikan kritikan, itu dapat dijadikan alasan untuk membolehkan semua konser-konser yang ada. Oh, tidak ada lagi masalah, boleh rupanya. Orang-orang awam macam-macam dia cara menyimpulkan. Ya kan? Nanti sampai pada kesimpulan seperti itu. Betapa sulitnya orang melarang habis Idul Fitri, kadang ada hiburan ini, tiba-tiba ada yang melegitimasinya, ada yang cenderung untuk membolehkan dengan alasan ya seperti yang tadi. Kita khawatirnya itu nanti yang akan terjadi bagi dunia di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu, ketika memang kesalahan disampaikan
terbuka secara umum seperti itu, ya tidak mengapa juga untuk dijawab secara terbuka agar orang juga bisa mendengar. Tapi sekali lagi dengan bahasa yang baik, karena orang-orang yang mengkritik pun itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah, sebagaimana orang yang menyebarkan syubhat pun itu akan diminta pula pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kalau seandainya dikritisi tapi dengan cara yang tidak baik, ya berarti sama-sama bersalah. Jangan-jangan nanti itu tidak menyelesaikan masalah, sementara yang kita inginkan adalah dapat teratasi atau dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang apa yang sudah terlanjur disampaikan, yang ternyata yang disampaikan itu adalah sesuatu yang keliru. Alhamdulillah banyak ikhwah-ikhwah ustaz-ustaz kita yang sudah menyampaikan, bahkan ada yang menelpon katanya Ustaz, ya itu bagian dari klarifikasi juga sebenarnya. Biar kalau orang selalu beralasankan dengan tabayun gitu maunya, ya udah dilakukan. Cuma kadang muncul klarifikasi yang lebih perlu dikritik lagi, itu masalahnya. Dia ingin mengklarifikasi tetapi ternyata harus diluruskan lagi klarifikasinya itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya mengenai perihal yang sedang rame di media sosial bahkan di negeri kita saat ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran dan juga itibar kepada kita. Masya Allah, untuk waktu memang sepertinya memang tidak cukup Ustaz ya. Tapi kita bacakan 2 pertanyaan ini sebagai sesi terakhir, mudah-mudahan bisa dijawab. Ini di luar tema sepertinya Ustaz, sudah lama tenggelam pertanyaannya. Dari akhi kita Rashid. Ini mohon ditanyakan Ustaz, ditanyakan kepada Ustaz di luar atau di dalam kajian katanya. Ustaz, akhi mau Ana mau minta tolong jawaban. Kami dari calon jemaah haji menerima souvenir dari salah satu bank syariah, di mana kami menyetor dan melunasi biaya ONH. Souvenir berupa kain ihram dan bakal baju serta peralatan yang lainnya. Tetapi Ana ragu apakah ini halal atau seperti apa. Ana gunakan karena dulu waktu kami menyetor bank tersebut masih konvensional. Mohon bantuan jawabannya Ustaz. Jazakallah khair. Untuk pertanyaan yang kedua Ustaz, ini kita sampaikan juga. Masya Allah, mana dia? Tapi ini Ustaz, dari Abu Hanif Ustaz. Ini tenggelam juga pertanyaannya. Sering melihat kajian Ustaz Dasman katanya. Mohon ditanyakan bagaimana hukumnya talaknya jika seorang suami menjatuhkan talak tersebut kepada istri yang sudah digauli. Dalam tanda kurung masuk dalam talak bid'i katanya. Apakah talaknya tetap jatuh atau seperti apa? Mohon pertanyaannya disampaikan akhi, jazakallahu khairan. Naam Ustaz. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Tadi karena ada pilihan baik dalam majelis atau di luar, saya ingin milih luar majelis tadi. Tapi karena mic sudah di tangan, saya awali dengan pertanyaan yang kedua terkait dengan tolak bid'i. Tolak bid'i itu bukan menceraikan istri yang sudah digauli, tapi menceraikan istri pada saat dia dalam keadaan haid, gitu saja. Maka dibagi-bagilah tolak itu kepada 2, ada tolak sunni, ada tolak bid'i. Yang tolak bid'i itu ketika diceraikan pada saat dia digauli. Kalau nggak salah Ibnu Umar Ustaz ya, yang terlanjur tapi irja ilai, disuruh oleh Nabi untuk kembali kepada istrinya. Dan tolak bid'i itu tidak boleh dilakukan. Kalau benar-benar ingin menceraikan, maka berarti ya jangan pada saat itu. Adapun menceraikan istri yang sudah digauli, ya rata-rata menceraikan istri setelah digauli. Karena dia sudah hidup bersama, sudah sekian lama, bahkan sudah sekian tahun, tidak mungkin dalam sekian tahun belum digauli. Menceraikan istri sebelum digauli, itu nanti hubungannya adalah dengan mahar, kewajiban maharnya. Yang hanya wajib adalah setengah dari yang sudah ditetapkan. Kalau maharnya 10 juta umpamanya, ternyata baru saja akad
lalu ia ceraikan dan belum digauli, berarti dia berkewajiban hanya membayar setengahnya, berarti 5 juta. Itu dalam yang kedua. Adapun untuk yang pertama, ini persoalan mungkin perlu dibaca lebih baik, lebih rinci seperti apa sebenarnya. Untuk sekarang saya tidak bisa jawab, mungkin Dr. Dasman yang bisa menjawab. Apa Ustaz? Nah. Fadal Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Untuk masalah souvenir tadi, apalagi banknya konvensional. Pertama, kepada saudaraku yang bertanya, harus dipastikan apakah souvenir ini diambil dari komponen setoran. Kalau sudah termasuk komponen setoran, berarti itu dari uang kita yang kita setorkan, maka silakan diambil. Tapi kalau seandainya itu dibebankan kepada orang lain yang bukan kita, misalnya nasabah yang lain, maka itu orang bank tidak boleh membelikan milik orang lain untuk orang lain. Maka itu tidak boleh diterima. Nah, dalam kondisi kita tidak tahu sama sekali, tapi dimasukkan dalam koper kita, tiba-tiba pas di Mekah sudah ada aja kan ihram, merek bank itu misalnya, atau payung merek bank itu. Maka dalam hal ini kita boleh saja memakai, tapi yang berdosa adalah sang pemberi. Wallahu ta'ala alam. Sedangkan masalah talak sebenarnya memang sudah dikirim juga lewat Ahmad pertanyaan ini. Lalu saya bilang ini konsekuensinya besar. Saya ingin orang lain saja yang jawab. Ternyata dijawab pula di forum ini. Untuk bayar hutang itu pasti ikut-ikutan pula. Pertama saya nasihatkan kepada yang bertanya, karena ada konsekuensi hukumnya. Sebaiknya berkonsultasi dengan yang berkompeten, yang keputusannya mengikat. Dalam hal ini adalah pengadilan agama atau KUA, kantor urusan agama. Mereka, karena keputusan mereka mengikat. Sedangkan ustadz fatwanya ghairu mulzimah, fatwanya tidak lazim, itu tidak mengikat, tak ada konsekuensi hukumnya. Adapun masalah tadi, hukum asalnya hadis Abdullah bin Umar tadi, dia mentolak istri dalam keadaan haid, lalu disuruh oleh Nabi untuk mengembalikannya, karena tidak boleh tolak dalam kondisi tidak suci. Ia tidak suci. Kemudian ada masalah lain, ketika mentolaknya di saat sudah suci dan sudah dipergauli. Kan ini kasusnya. Sebagian ulama dalam hal ini memasukkannya bagian daripada talak bid'ah yang dilarang juga. Karena apa? Karena akan ada kezaliman ke wanita ini, karena tuhur sekali ini tidak terhitung, sehingga iddahnya nanti tidak dihitung sekarang tapi besok. Maka ulama mengatakan itu juga termasuk talak bid'ah. Dalam hal ini jumhurul ulama mengatakan talaknya, jumhur ulama mengatakan talaknya jatuh. Sedangkan sebagian dari Al-Hanabilah mengatakan talaknya tidak jatuh. Alasan mereka yang mengatakan jatuh, sebabul khilafnya kembali kepada hal al-manhiyu anhu hal al-nahyu yata'allaqu bi zatil manhi atau bi syartin min syurutihi atau bi a'idin minhu atau bi musabbabihi. Apakah ya larangan itu berkaitan dengan zatul manhi, sesuatu dengan larangan itu sendiri, atau berkaitan dengan syaratnya, atau berkaitan dengan hasil dan konsekuensi hukumnya? Bagi yang mengatakan dua-duanya, yang satu dan pertama, zatul manhi dan syaratnya, maka talaknya tidak jatuh, karena dalam keadaan kondisi dilarang menjatuhkan talak, dan ini berkaitan dengan zatul manhi.
Jadi dilarang talak di masa yang tidak disunahkan, maka tidak jatuh talak. Sedangkan dia mengatakan dia tidak masuk bagian dari tidak syarat dan tidak pula ini, tapi masuk tabi'an lahu, maka atau akibat daripadanya, maka tidak maka talaknya jatuh. Ini yang diterjih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tapi sekali lagi saya menyarankan kepada akhi Abu Hanif yang bertanya untuk berkonsultasi dengan pihak pengadilan agama atau KUA. Wabillahi taufik. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban yang mudah-mudahan bisa dipahami oleh Abu Hanif yang bertanya mengenai persoalan tolak, dan juga Rashid yang mengenai pertanyaan mengenai souvenir dari haji tadi seperti apa dan bagaimana. Insyaallah ini menjadi jawaban yang sudah lama ditanyakan, dan sepertinya waktu memang yang membatasi kita. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita akan bersama guru-guru kita menjawab berbagai persoalan atau pertanyaan yang sudah masuk ke layanan WhatsApp kita di 082174909911. Jazakumullah khairan untuk antum yang sudah bertanya dan bersoal jawab dan juga sudah menyimak kita dari awal, dan jazakumullah khairan untuk guru kita yang sudah hadir di studio dan menyempatkan berbagi ilmu bersama kita di sini. Mudah-mudahan semua yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan depan. Insya Allah dimudahkan Allah Ustadz bisa bersama kita kembali dengan tema yang berbeda insya Allah. Dan afwan untuk semua salah kata dan gila bicara. Kita tutup diktat kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara